Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surnia dengan NIM 091980419037 dari kelas B semester 6 program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai tugas pada mata kuliah teori-teori administrasi. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu sejarah administrasi publik. Ilmu administrasi negara lahir sejak Woodrow Wilson pada tahun 1887 yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai dengan tahun 1921. Menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintah yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, yang ditandai dengan meluasnya praktik spoils system atau biasa disebut dengan sistem perkoncoan yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Studi ilmu politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut, karena memang fokus kajian ilmu politik bukan pada bagaimana mengelola pemerintahan dengan efektif dan efisien, melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan-keputusan politik dirumuskan. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu administrasi publik. Sejarah perkembangan ilmu administrasi publik sebelum Wilson pemikiran Konfusius, Plato, Aristoteles, Machiavelli, Montesquieu, Rousseau, Bonin, Hegel, Vivian, Mill sudah mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik, atau biasa disebut dengan pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah. Sejak Woodrow Wilson menggegerkan publik Amerika Serikat melalui tulisannya yang berjudul The Study of Administration pada tahun 1887 pada jurnal Political Science Quarterly, administrasi negara mulai berkembang sampai ke antero dunia, termasuk ke Indonesia. Sejak dekade 1990-an, administrasi negara telah berkembang pesat dibandingkan zamannya Wilson. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ilmu administrasi negara begitu masif terjadi di negara asalnya Amerika Serikat dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sedangkan di negara-negara berkembang, dinamika administrasi negara tidak begitu intens karena masih kuatnya kontrol politik, birokrasi, dan budaya. Selanjutnya yaitu pergeseran paradigma. Menurut Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962, pergeseran paradigma adalah perubahan asumsi landasan atau paradigma dalam sains. Menurutnya, paradigma adalah apa yang diyakini oleh anggota komunitas ilmiah atau The Essential Tension 1977. Paradigma tidak terbatas kepada teori yang benar, tetapi juga semua metode pandang dunia dan implikasinya. Revolusi ilmiah berlanjut ketika ilmuwan menemukan keganjilan yang tak dapat diterangkan oleh paradigma mereka saat itu. Begitu paradigma bergeser, seorang ilmuwan tidak dapat, misalnya, menolak teori Kuman untuk menekankan bahwa miasma dapat menyebabkan penyakit, atau menentang fisika modern untuk menekankan bahwa ether merupakan medium. Selanjutnya yaitu pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak perkembangan iptek memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Adapun dampak positif iptek yaitu mempercepat dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi. Kedua, dapat meningkatkan produksi. Ketiga, memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia. Keempat, menambah ilmu pengetahuan. Kelima, memudahkan interaksi sosial masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kualitas pendidikan bertambah. Dan adapun dampak negatifnya yaitu semakin berkurangnya budaya tradisional, maraknya tindak kejahatan di bidang teknologi, contohnya cybercrime,
munculnya sifat konsumtif, yaitu membeli barang secara berlebihan. Selanjutnya yaitu penyebaran berita bohong atau hoaks semakin mudah. Dan yang terakhir yaitu individu bersikap antisosial. Pembahasan selanjutnya yaitu isu tentang arah perkembangan administrasi. Salah satu isu penting yang sering digunakan para ahli administrasi publik adalah ke arah mana administrasi publik sekarang. Stillman II pada tahun 1991 mengungkapkan bahwa arah teori administrasi publik sangat tergantung dari apa persepsi. Mengacu pada 4 model administrasi publik yang dinamis, di mana salah satu cenderung dianut oleh suatu negara pada masa tertentu. Keempat model tersebut adalah model no state, world state, free state, dan pro state. Masing-masing model tersebut memiliki karakteristik yang sangat spesifik sesuai dengan perkembangan suatu negara. Berikut ini dijelaskan masing-masing model tersebut. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Sekian dari saya. Bila bisa bilhaq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.